Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatul Hakiki dari 126. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu teknologi di sekitar kita. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan ide pokok dan ide pendukung pada teks yang disajikan, menelaah struktur dan bagian-bagian teks diskusi, mengajukan hipotesis dalam teks informasional, menggunakan kata serapan, bahasa daerah atau bahasa asing, dan kata dalam konteks sains dan ilmu, mengajukan pertanyaan dan menanggapi pernyataan dalam diskusi, mengarahkan kreativitas dan peneralan kritis, mengidentifikasi permasalahan yang memiliki hubungan sebab akibat, dan yang terakhir dapat bernalar kritis, menulis teks diskusi dengan ejaan yang benar. Selanjutnya ada peta konsep. Nah, peta konsepnya itu ide pokok dan ide pendukung dalam teks, menyampaikan hipotesis, berdiskusi, menulis teks diskusi, mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Jadi kita akan mulai masuk yang pertama, yaitu ide pokok, ide utama atau gagasan pokok dari paragraf. Umumnya disertai kalimat penjelas atau ide pendukung. Letaknya bisa di awal, akhir, atau campuran dalam paragraf. Paragraf induktif menggunakan kata kunci yaitu jadi, oleh, karena itu, sebagai kesimpulan atau yang terpenting. Ide pokok biasanya menggunakan kata seperti, adalah, dengan, demikian, sebagai, jadi, intinya. Selanjutnya, setelah ide pokok, kita akan membahas tentang ide pendukung teks, yaitu kalimat yang menjelaskan, memperjelas, atau mendukung ide pokok. Bisa berupa data, contoh, fakta, kalimat penjelas, kronologi, maupun sebab akibat dari suatu peristiwa. Umumnya memakai kata hubung seperti misalnya, contohnya, akibatnya, artinya, selain itu, dampaknya, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke ide pokok dan ide pendukung dalam buku. Ide pokok dalam buku ditentukan terlebih dahulu oleh penulis dan bertujuan menarik minat pembaca. Ide pokok bisa berupa informasi, ilmu, hiburan, atau pendidikan. Ide tersebut dikembangkan secara terstruktur melalui kalimat, paragraf, subbab, dan bab agar bacaan lebih jelas. Nah, contoh buku Matinya Kepakaran. Ide pokok buku ini bisa dilihat dari, yaitu yang pertama judul depan, menggambarkan isi tentang menurunnya kepercayaan pada ahli atau pakar. Kedua, halaman belakang, ikhtisar, merupakan ringkasan isi buku yang memperjelas ide pokok. Ikhtisar disebut sinopsis untuk fiksi, wara non-fiksi, atau blurb bahasa Inggris. Selanjutnya, daftar isi memberikan gambaran keseluruhan isi buku secara utuh. Daftar ini mencantumkan judul bab dan subbab, sehingga membantu pembaca memahami isi buku dengan cepat. Dari judul, ikhtisar, dan daftar isi, pembaca bisa menentukan ide pokok buku. Contoh, buku Matinya Kepakaran karya Tom Nichols terdiri atas beberapa bab seperti pendahuluan, pakar dan warga negara, mesin pencari, dan kesimpulan. Ini menunjukkan bahwa isi buku membahas tentang berkurangnya kepercayaan terhadap keahlian. Kemudian, ide pokok untuk resensi. Resensi adalah ulasan tentang buku yang berisi penilaian atau tanggapan terhadap isi buku. Untuk menulis resensi perlu memperhatikan A. Judul resensi, B. Sampul buku yaitu gambar dari buku yang diresensi, C. Identitas buku seperti judul, jenis buku, nama pengarang, penerbit, dan tahun terbit, D. Bagian pendahuluan berisi ikhtisar buku, pengenalan pengarang, karya lain yang pernah ditulis, serta tujuan penulisan buku. E. Isi resensi memuat ulasan atau penilaian terhadap isi buku. Meskipun bersifat subjektif, tergantung pendapat penulis, penilaian juga bisa objektif. Penulis menyebutkan kelebihan dan kekurangan buku. F. Penutup, kesimpulan dari penilaian atau ulasan terhadap buku yang diresensi. Selanjutnya, menyampaikan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu peristiwa atau pendapat yang kebenarannya masih perlu dibuktikan. Hipotesis biasanya muncul dari pengalaman atau pengamatan, dan dalam penelitian harus dirumuskan secara jelas dan dapat diuji. Contoh hipotesis, robot dan teknologi AI akan menggantikan beberapa pekerjaan manusia di masa depan, seperti teknisi, sekretaris, akuntan, kasir, dan data entry. Dapat menggunakan kata khusus seperti ini: kecerdasan artifisial, biometrik, pindai, jaringan komputer, literatur digital, asisten virtual, lapisan algoritma, analisis sentimen, kendaraan otonom, pemrograman, otomatisasi, chatbot, dan peretas.
Selanjutnya ada berdiskusi. Yang pertama yaitu diskusi adalah tukar pikiran untuk menyelesaikan masalah, melatih kemampuan berbicara, menghargai pendapat, dan berpikir logis. Yang kedua, jenis dan syarat diskusi. Diskusi bisa berupa kelompok, panel, kongres, dan lain-lain. Syaratnya itu ada masalah yang dibahas, peserta, moderator, dan aturan yang disepakati. Yang ketiga, ada tahapan diskusi. Yang pertama, tentukan tujuan dan pembicara. Kedua, moderator bisa buka diskusi. Ketiga, peserta disampaikan pendapat dan tanggapan. 4. Ambil kesimpulan bersama. 5. Catat hasil diskusi. Dan yang terakhir, 4. Memberi tanggapan. Harus logis, objektif, jelas, dan pakai bahasa resmi. Contoh tanggapan, AI mempermudah hidup manusia, banyak dipakai di media sosial, kesehatan, dan transportasi. Materi selanjutnya yaitu menulis teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang menyajikan berbagai sudut pandang terhadap suatu isu atau masalah. Tujuannya adalah mendorong pembaca mempertimbangkan pendapat yang berbeda. Teks ini bisa berbentuk esai, naskah debat, atau teks forum. Penulis bisa berpihak pada salah satu sudut pandang atau bersikap netral. Jika berpihak, pembaca diharapkan mengikuti. Jika netral, pembaca bebas menentukan sikap sendiri. Oke, materi yang terakhir yaitu membuat pertanyaan efektif. Yang pertama, gunakan pertanyaan terbuka. Hindari pertanyaan ya atau tidak. Gunakan kata-kata jelas dan hindari pertanyaan ganda. Yang kedua, undang partisipasi aktif. Ajak lawan bicara, berpikir, dan menyampaikan solusi. Yang ketiga, berikan konteks sebelum bertanya. Jelaskan isu terlebih dahulu agar pertanyaan lebih bermakna. 4. Gunakan variasi jenis pertanyaan. Campur pertanyaan tertutup, terbuka, dan reflektif. Kelima, sesuaikan dengan jalannya diskusi. Tanggapi dan kembangkan dari pembicara yang sedang berlangsung. Keenam, ajukan pertanyaan reflektif. Dorong jawaban yang lebih dalam dan bermakna. Kuncinya, latihan terus-menerus dan membaca situasi saat berdiskusi. Itu saja materi teknologi di sekitar kita yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.